Bukankah itu kewajiban kita sebagai anak bangsa, sebagai pemimpin, sebagai orang terpintar di negara ini? Bukankah itu segala kepintaran kita harus kita abdikan untuk rakyat kita yang paling miskin dan paling lemah? Bukankah itu? Silakan. Kalau ada yang berpendapat lain, hak. Saya katakan kita berbeda. Kalau ada yang berpendapat bahwa gaduh, ribut, bakar-bakar, anarki, kebencian, permusuhan, maki-memaki itu produktif. Bapak Presiden Prabowo, salam anti antek asing. Izinkan saya kembali berbicara melalui video ini apa adanya. Video saya sebelumnya memecat Gibran mendapatkan tanggapan luas. Ada yang setuju, ada yang gusar, ada pula yang buru-buru nyinyir mencibir. Begitulah politik. Yang tersinggung sering lebih cepat bereaksi daripada yang sempat merenung. Karena itu, saya berutang penjelasan. Mengapa Gibran perlu dipecat dan bagaimana pemecatan itu dilakukan? Pertama, mengapa Gibran wajib dipecat? Jawabannya mudah. Jangankan dipecat dari jabatan wakil presiden. Menurut pandangan saya, sejak awal Gibran tidak layak menjadi calon wakil presiden. Saya berpendapat, pemilu kita sudah dimanipulasi. Demokrasi, dolat rakyat, dibajak duitokrasi, dolat uang. Stephen Levitsky dan Daniel Ziblatt dalam How Democracies Die mengingatkan bahwa demokrasi sering tidak roboh oleh satu tsunami besar. Ia terkikis perlahan ketika para penjaga gerbang politik berhenti menjaga. Lalu pembengkokan aturan diterima sebagai kelaziman. Demokrasi tidak selalu dibunuh dengan tank. Kadang-kadang ia dibius dengan uang, dibedah operasi manipulasi putusan, lalu dimakamkan melalui pemilu yang pura-pura. Sedari awal, Gibran telah memanfaatkan cawe-cawe sang paman Usman dan ayah Jokowi untuk menjadi kontestan pemilu dan untuk menang. Putusan MK nomor 90, putusan dari paman Usman untuk ponakan Gibran adalah cawe-cawe nyata paling rusak dalam sejarah kepemiluan Indonesia. Putusan itu meluluh lantakkan wibawa Mahkamah Konstitusi. Maka memberhentikan Gibran sebagai wakil presiden bukan hanya perlu, tetapi wajib. Sebagai penebusan dosa kolektif bangsa yang kita lakukan bersama-sama. Bagaimana cara memecat Gibran? Pertama, secara yuridis tentu prosesnya tidak mudah. Jalannya berliku. Pendapat atau pendakwaan politik di DPR. Penuntutan dan putusan hukum di Mahkamah Konstitusi. Kemudian putusan politik akhir di MPR. Kedua, secara politis matematis prosesnya justru lebih mudah. Dengan koalisi pendukung pemerintah yang menguasai nyaris seluruh kekuatan di DPR, pendakwaan politik seharusnya dapat lolos mulus. Saya prediksi, PDI Perjuangan yang katanya bukan koalisi akan berada di garis depan untuk memakzulkan londo ireng Gibran bin Jokowi. Persoalan terbesar justru yang ketiga, etis politis. Wajar jika Bapak Presiden Prabowo merasa tidak etis memberhentikan Gibran karena merasa berutang kemenangan dan kursi presiden kepada Jokowi. Kita tentu masih ingat teriakan lantang Bapak, "Hidup Jokowi!" Bapak Presiden, dalam pandangan saya, tidak ada utang etika kepada orang yang merusak moral bernegara. Ingat, Gibran menjadi wakil presiden, fondasi utamanya adalah pelanggaran etika berat yang diputus resmi oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Bapak Presiden, secara legal formal, alasan konstitusionalnya juga terang. Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa wakil presiden dapat diberhentikan jika terbukti melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Tentu, semua harus didasarkan pada fakta dan bukti nyata. Jangan sampai kita hanya berburuk sangka. Semua wajib melalui proses hukum yang adil dan profesional. Pertanyaannya tinggal satu, beranikah kita memulainya? Seringkali persoalannya bukan tidak mampu, unable, tetapi tidak mau, unwilling. Sekarang, sebagai nakhoda bangsa, arah kapal negara berada di tangan Bapak Presiden Prabowo.
Saya tetap berpandangan membiarkan wakil presiden yang minim kapasitas intelektual dan wibawa bernegara adalah dosa bersama yang harus segera dihentikan. Membiarkan wakil presiden raka bukan hanya masalah bagi presiden, tetapi juga malapetaka bagi bangsa. Ingat, Pak Prabowo, Londo Ireng biasanya tidak jauh. Ia dekat, mengintai, dan siap menikam dalam diam. Musuh dalam selimut politik sering bukan orang asing yang jauh di seberang. Ia tidak jarang adalah pasangan yang tak lagi seiring sejalan. Sampai jumpa dengan video saya. Selamat datang kembali kawan-kawan se-Indonesia. Di sini menyalami tempat kebenaran disampaikan tanpa kedok. Fakta diungkap berani-berani dan suara rakyat didengar jernih. Hari ini kita bahas topik yang membuat seluruh Indonesia berdebar. Memanas pencatatan Gibran Prabowo secara terbuka. Gibran diganti, tanggal Gibran cek. Saya hadir di tengah pusaran informasi yang beredar luas, menelusuri setiap jejak pernyataan, konteks asli, hingga fakta hukum yang berlaku. Tidak ada spekulasi kosong, semua kita bedah tuntas selama ini. Mari kita mulai dari judul yang menggemparkan ini. Video ini mengangkat isu yang ramai dibicarakan, adanya klaim bahwa Presiden Prabowo Subianto secara terbuka telah mengganti posisi Wakil Presiden Gibran Raka dan menyebut tinggal giliran cek. Tapi sebenarnya asal mula pernyataan ini, kita telusuri sumbernya. Cuplikan ucapan Presiden Prabowo yang dikutip dalam video ini sebenarnya berasal dari pernyataan terkait manajemen di antara dan evaluasi kinerja pimpinan, bukan secara khusus menyebut jabatan wakil presiden. Kata-kata beliau saya serahkan kepada manajemen untuk mengevaluasi semua direksi evaluasi kinerja, wataknya, akalnya, dan prestasinya. Kalau ada yang menyalahgunakan wewenang, saya minta diganti. Perhatikan dengan seksama beliau berbicara dalam konteks badan usaha manajemen negara, bukan menyebut nama Gibran dan bukan jabatan wakil presiden secara langsung. Isu ini meletus karena konteks pernyataan tersebut disusun kembali dengan narasi politik yang panas. Ada unsur ketertarikan publik terhadap dinamika hubungan pimpinan negara, sejarah politik keluarga, serta disesakan beberapa pihak soal evaluasi kinerja pemerintahan. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh, saya tegaskan ada perbedaan besar antara pernyataan umum Presiden dengan keputusan resmi pemecatan yang diatur ketat oleh Undang-Undang Dasar 1945. Mari kita belajar bersama dasar negara kita, pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Pemberhentian presiden atau wakil presiden hanya bisa dilakukan jika terbukti melakukan pelanggaran berat seperti pengkhianatan, korupsi, kejahatan berat melalui prosedur. DPR mengajukan usul telah penyidikan, diperiksa dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Tidak bisa dilakukan secara sepihak oleh presiden saja. Jadi klaim Prabowo secara terbuka sudah diganti Gibran secara hukum tidak memiliki landasan prosedural yang sah sampai ada proses resmi tersebut. Kita kembali ke rekaman asli yang menjadi dasar video ini. Ucapan tersebut diambil dari sesi tanggapan Presiden terhadap evaluasi kinerja Badan Pengelola Investasi Negara pada 29 April lalu. Konteks lengkapnya, beliau ingin menghapuskan praktik lama yang tidak efisien, menekankan integritas dan akuntabilitas terbuka untuk semua jajaran, namun tidak ada nama spesifik disebut. Penelusuran berita resmi membuktikan tidak ada rilis istana, pernyataan presiden atau surat keputusan yang menyatakan penggantian jabatan wakil presiden. Di akhir judul tertulis tinggal giliran Jack. Siapa ini? Dalam narasi video ini,
Ini merujuk pada nama toko yang sebut dalam alur spekulasi pergantian jajaran, namun belum ada identitas jelas maupun keterangan resmi yang menginformasi sosok ini dan posisi apa yang dimaksud. Ini bagian yang perlu kita awasi. Informasi yang belum terverifikasi sering dicantumkan untuk memancing rasa penasaran. Tugas kita sebagai penikmat berita adalah memisahkan dugaan dengan fakta. Mengapa isu ini begitu kuat terdengar? Ada beberapa alasan. Adanya usulan dari kelompok purnawiran yang menyoroti kinerja pemerintah, perbedaan pandangan politik antara kekuatan pendukung koalisi, spekulasi publik mengenai arah kebijakan ke depan. Namun, pihak membela menegaskan pasangan Prabowo Gibran dipilih oleh puluhan juta suara rakyat. Mendadak ini harus dihormati sampai masa jabatan selesai, dan perbedaan sebaliknya diselesaikan melalui mekanisme demokrasi, bukan lewat manuver atau kabar tak jelas. Kita rangkum fakta yang diverifikasi lembaga berwenang. Benar Presiden Prabowo menegaskan evaluasi menyeluruh kinerja integritas seluruh jajaran. Salah, tidak terbukti beliau secara resmi mencatat atau mengganti Wakil Presiden Gibran. Tidak ada pernyataan resmi istana maupun dokumen hukum. Belum terbukti sosok Jack yang disebutkan, belum ada identitas dan peran jelas yang terkonfirmasi. Banyak pihak salah paham karena potongan video yang dipisahkan dari konteks aslinya. Ini terkini yang sering dipakai dalam narasi sensasional. Berita ini menyebar cepat dalam hitungan hari, ditonton di ribuan kali, memicu perbedaan di media sosial, diskusi warga di warung kopi hingga lingkungan kantor. Dampak positif, masyarakat semakin peduli pada urusan negara. Risiko negatif menimbulkan ketidakpastian politik, kebingungan dan keraguan jika ada disertai pemahaman yang benar. Mari kita bedah adegan dalam video ini. Pembukaan jalur besar berwarna mencolok, musik latar tegak dirancang membangun emosi. Bagian kutipan memutar potongan pernyataan presiden, lalu langsung disambung narasi yang menarik kesimpulan beredar dari konteks aslinya. Bagian spekulasi menyebut nama toko, kemungkinan urutan berikutnya tanpa penyertakan bukti resmi. Ada 3 hal yang penting saat menonton konten seperti ini. Konteks aslinya pernyataan tentang evaluasi manajemen bukan berarti jabatan tertentu diganti. Bukti resmi keputusan negara harus tertulis disampaikan lewat saluran resmi, sekretariat negara, istana atau lembaga berwenang. Sumber jelas, nama pihak yang menyampaikan informasi harus teridentifikasi jelas, bukan sekedar sumber dekat atau beredar kabar. Kita lihat pengalaman sebelumnya, isu pergantian pejabat dan yang disebar lewat potongan video seringkali tidak benar setelah diverifikasi. Prinsipnya jangan terburu-buru menyimpulkan sebelum meriksa keaslian sumber dan aturan hukum yang berlaku. Sebagai warga negara yang cerdas, tonton selengkapnya rekaman asli, jangan hanya potongan pendek. Cek berita ini berita dari media terverifikasi atau lembaga negara. Pahami aturan main konstitusi jika diskusikan dengan bijak. Jangan menyebar jika belum yakin. Ke depan tetap terbuka peluang adanya evaluasi kinerja pemerintahan sesuai prosedur yang berlaku. Namun segala perubahan harus mengikuti aturan dan diumumkan secara resmi. Sejauh ini belum ada keputusan resmi terkait hal yang disebut judul video tersebut. Demokrasi tegak di atas kebenaran dan kepercayaan. Jika informasi kita konsumsi keliru, maka pandangan kita terhadap bangsa pun bisa melenceng. Inilah alasan Menyala News hadir menyajikan penjelasan utuh, tidak memihak dan berbasis fakta. Mari kita isu berangkat dari potongan ucapan Presiden Prabowo soal
Evaluasi kinerja bukan keputusan resmi mengganti wapres. Secara hukum pergantian wakil presiden tidak bisa dilakukan sepihak. Presiden saja harus lewat jujur konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Klaim sudah diganti dan tinggal giliran cek, belum ada bukti resmi dan identitas yang jelas. Video ini menyajikan narasi memanaskan suasana, namun perlu kita teliti kebenaran secara utuh. Itulah penjelasan lengkap, mendalam dan jujur mengenai isi video ini. Ingat kawan-kawan, jangan mudah tergoda judul yang memancing emosi, selalu cari fakta utuh. Ini menyala News bersama kita, jaga kebenaran, kita jaga Indonesia. Jangan lupa like, bagikan dan sampaikan pendapat musuh yang bijak di kolom komentar. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.